Biasanya nih. Nah, lu biasanya menjelaskan informasi tentang hoax itu kayak gimana? Bahasa sederhananya lah, seperti apa lu biasanya? Jadi eh, hoax itu sangat berseberangan dengan logika ya, logika manusia. Halo, kembali lagi di Respublika Channel bersama gua Firdaus. Tamu gua malam ini Bang Sudin Antoro, redaktur dari Harian Tangsel Pos. Apa kabar Bang Sudin? Baik, Bang Firdaus. Udah lama juga ya kita ketemu ya? Betul, Udah ketemu lagi. Udah lama juga kita kenal ya. betul Bang. 2012 2013 ya. Betul, itu awal saya terjun di wilayah Tangsel ini. Jadi wartawan Tangsel Pos tuh. Betul. Berarti udah hampir 7 tahun lah Bang Sudin ya nekunin di dunia kewartawanan. Ini kecelakaan apa emang cita-cita sih Bang jadi wartawan? Jadi memang waktu kelas 5 SD itu pernah ditanya sama guru ya. Kamu cita-citanya jadi apa? Saya jawab jadi wartawan. Karena waktu itu kenapa guru menanyakan hal itu? Karena cara penulisan sudah jago lah bahasanya. Jadi cepat dan padat gitu kan. Nah, wartawan dulu kan lebih dikenal kulit tinta ya. Jadi belum ada istilahnya teknologi canggih apa rekaman dan sebagainya. Jadi menggunakan buku dan catatan dan sebagainya gitu. Jadi berawal dari itulah. Emang Betul. berarti emang udah cita-cita lu mau jadi wartawan Bang? Betul, betul. Udah 7 tahun enak gak ngejalaninnya lu? Jadi banyak yang bilang bahwa pekerjaan itu harus passion ya, jadi kesukaan. Nah, saya merasa nyaman di situ gitu kan. Dulu pernah di balik meja gitu kan di kantor dan sebagainya, tapi tidak nyaman itu wartawan. Nah, ini duniaku gitu kan. Ini duniaku. Enaknya apaan sih jadi wartawan? Kan panas-panasan lu lagi enak tidur, tiba-tiba pimpinan atau pimret telepon, bro ada ini nih peristiwa, bangun lagi. Enak emang begitu? Jadi asiknya jadi wartawan, kita bisa banyak ketemu orang, narasumber dari berbagai level, dari berbagai latar belakang, dari berbagai wawasan, dan cara menghadapi masing-masing individu juga kita harus berbeda gitu. Dan lambat laun akhirnya kita punya pengalaman tersendiri. Bagaimana menghadapi orang temperamen, narasumber temperamen, bagaimana menghadapi hal-hal yang ya banyak yang akhirnya itu jadi pelajaran dalam hidup gitu. Gimana tuh biasanya kalau ngadapin narasumber temperamen? Jadi pertama kita harus komunikasi secara personal, bagaimana kita bisa mengambil hati narasumber yang mungkin katakanlah temperamen, karena mungkin dalam diri mereka ada kecurigaan gitu kan, misalkan takut disalahgunakan dan sebagainya, misalkan data-data dan macam-macam itu. Tapi ketika sudah masuk dalam pembicaraan biasanya lebih saling menghormati itu. Oh, akhirnya tercipta lah secara alamiah ya berarti ya. Secara alamiah gitu. Hubungannya yang tadinya kurang bagus jadi bagus. Betul, betul. Suka dukanya apa sih lo jadi wartawan tuh enaknya? Suka dukanya misalkan ketika ada bencana ya, atau mungkin musibah atau mungkin kecelakaan. Satu sisi secara kemanusiaan kita ingin menolong gitu kan. Ketika ada kecelakaan lihat di jalan, secara naluri wartawan kita ingin mengambil gambar yang bagus gitu kan. Tetapi ketika bicara soal kemanusiaan, mana yang didulukan gitu, apakah menolong atau mengambil gambar gitu. Cuman kan dampaknya jauh lebih besar ketika mengambil gambar. Seluruh dunia bisa tahu ibaratnya bahasanya kan ketimbang kita menolong. Efeknya gitu, efek yang ditimbulkan. Lu memandang itu kayak gimana tuh? Jadi itu sebenarnya spontanitas saja sebetulnya. Jadi karena kita sudah mendalami dunia jurnalis, ketika ada hal-hal yang seperti itu, kita kadang refleks gitu, langsung ambil kamera, mengamankan gambar, baru kita kadang menolong gitu kan. Artinya menolong kan kita tidak langsung bersentuhan gitu kan, bisa memanggil orang lain dan sebagainya gitu. Oh gitu. Lu paling konsen tuh paling suka liputan apa sih?
Jadi memang basic saya gitu kan. Kalau di lapangan misalkan ada musibah dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Tapi pada dasarnya sih kalau wartawan memang semuanya harus menguasai gitu. Pernah nggak lu buat berita yang lewat berita itu pejabat mengambil kebijakan cepat gitu? Pernah nggak? Misalnya nih ada soal bencana longsor atau bencana banjir gitu. Nah dari berita lu itu yang tadinya santai-santai aja, mereka jadi bisa lebih cepat gitu geraknya. Ada nggak lu pengalaman seperti itu? Jadi selama jadi wartawan yang saya rasakan suara dari media itu sangat membantu pemerintah. Jadi pemerintah terkadang juga informasi yang didapat belum 100%. Nah, sumber-sumber dari masyarakat biasanya dilewatkan oleh media gitu kan. Nah, akhirnya sebagai jembatan antara masyarakat dengan media, dan akhirnya pengambil kebijakan itu bisa menganalisa apa yang harus dilakukan terhadap untuk penanganan bencana gitu. Jadi efektifnya sangat luar biasa dengan adanya informasi dari media. Sekarang ini kan media berkembang bro ya. Betul. Sekarang online sekarang banyak tuh. Di sini aja mungkin ada puluhan atau ratusan kali media online ya. Betul. Belum lagi media sosial kayak Twitter, betul, Instagram, Facebook. Curahan hati warga juga kan bisa jadi informasi. Artinya ketika dulu sumber informasi itu dimonopoli sama wartawan, sekarang sudah bergeser tuh bro. Nah lu melihatnya seperti apa nih dengan kondisi perkembangan media yang sekarang ini? Ya jadi semenjak hadirnya internet, akhirnya banyak lahirlah aplikasi atau mungkin fasilitas-fasilitas yang banyak ditemukan di internet gitu kan. Jadi media sosial itu sekarang sudah menjamur dan bahkan menyaingi dengan media mainstream gitu kan. Nah, perbedaan antara media mainstream dengan media online itu, kalau media online itu produksinya secara personal, artinya mereka konsumsi sendiri, mereka produksi sendiri, mencurahkan hati sendiri, atau mungkin media sosial mungkin itu. Betul, media sosial. Media sosial ya. Kalau media online kan ada ada wartawannya, betul, ada betul, redaksinya, ada dan sebagainya. Dan mungkin itu media sosial kali yang lu maksud tuh ya. Iya. Nah itu sosial. Gimana tuh? Nah jadi harus dibedakan masyarakat bahwa media sosial dengan media online itu memang sangat berbeda. Memang sama-sama itu bentuknya elektronik. Jadi kalau masyarakat banyak yang kurang memahami bahwa media elektronik itu sama dengan media sosial. Nah, kalau media elektronik itu online itu biasanya ada struktur redaksinya, ada PT perusahaannya dan macam-macam. Jadi ketika menghasilkan satu sumber berita itu harus melalui proses dari narasumber, wawancara dari narasumber, kemudian masuk ke redaksi, baru kemudian bisa di-upload gitu kan. Nah, kalau media sosial itu biasanya perorangan gitu. Jadi apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dibaca, disimpulkan sendiri, kemudian ditulis, diposting gitu kan. Dan itu akhirnya kerap menimbulkan informasi yang simpang siur gitu kan. Mungkin istilah sekarang hoax gitu ya. Ngeri juga berarti ya bro ya. Ngeri sekali itu. Dan itu bisa berentet kemana-mana gitu kalau sudah seperti itu. Caranya gimana sih ngatasin hoax tuh sekarang? Kayak sekarang lagi banyak tuh virus corona, kemudian masalah gempa, masalah pokoknya kayak kemarin kayak corona misalnya, sehari setelah Presiden Jokowi ngumumin corona tuh gua ke suatu mall ya, gua ngeliat banyak tuh orang belanja kebutuhan pokok besar-besaran gitu, dan itu kan menimbulkan kekhawatiran juga. Ya di situ kadang-kala kita banyak dikasih informasi yang hoax. Nah, nakalnya kayak gimana sih bro? Kalau ada hoax gitu kita biar bisa tahu gitu. Jadi
masyarakat harus bisa melihat bahwa mana sumber yang memang berpotensi hoax dan sumber yang artinya memang valid. Dan berita-berita yang mainstream biasanya itu memang sumbernya artinya valid, gitu kan. Ketika dibandingkan misalkan dengan media-media online, media online misalkan kayak Facebook dan sebagainya, itu biasanya mereka menyebarkan informasi yang kurang valid dan itu harus dibandingkan gitu. Jadi kalau media sosial itu kesahihannya kurang, tapi kalau media mainstream itu sudah pasti ada dipertanggungjawabkan gitu. Jadi harus seperti itu. Masyarakat kita sebenarnya gampang nggak sih terkena informasi hoax itu, bro? Ya, sangat gampang sekali karena dijaring melalui WA dan sebagainya, biasanya itu akhirnya menyebar luas informasi yang belum dikatakan ada otoritas yang berwenang yang menyatakan bahwa itu benar atau tidaknya, itu masyarakat sangat mudah. Makanya ketika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang ada istilah jarimu harimaumu gitu. Jadi jari ini sekarang lebih berbahaya daripada sebuah pembicaraan gitu, sebuah kata-kata gitu. Oh, ngeri banget ya, banyak banget ya sekarang hoax itu ya, Betul. berseliweran tuh, bro ya. Betul. Nah, lu kan sebagai orang media pastinya tahu lah mana hoax, mana enggak ya. Lu biasanya mengedukasi ke warga gimana sih caranya? Lu kan sering tuh ngobrol-ngobrol di warung kopi ya. Ada lah biasanya wartawan nih banyak tahu nih biasanya nih. Nah, lu biasanya menjelaskan informasi tentang hoax itu kayak gimana? Bahasa sederhananya lah, seperti apa lu biasanya? Jadi hoax itu sangat berseberangan dengan logika ya, logika manusia. Jadi hoax itu lebih kita bisa menganalisa bahwa oh itu nggak benar gitu kan. Tapi kalau memang berita informasi fakta itu biasanya agak masuk akal, dan lagi-lagi harus masyarakat ketika menerima informasi melalui jejaring sosial itu jangan terburu-buru menyebarluaskan gitu. Jadi harus cari sumbernya, otoritasnya siapa yang berkepentingan soal itu, baru kita bisa meng-share dan yang lain-lain gitu. Jadi jangan terburu-buru kalau menerima sesuatu, karena kita semua punya grup WA mungkin lebih dari 10 dan yang di dalam grup itu mungkin secara pendidikan tinggi-tinggi, tapi ketika menerima informasi kadang kita mudah langsung melempar. Mungkin kalau di grup wartawan nyaris tidak ada ya, tapi misalkan di perumahan-perumahan, di institusi yang lain-lain itu biasanya. Berarti nggak ada garansi ya kalau orang ini sekolahnya tinggi nih, mereka bisa memfilter informasi, nggak ada garansi, bro ya? Tidak ada garansi untuk Itu bisa terjadi kenapa sih, bro? Kan mereka pinter-pinter itu, artinya wah nih kayaknya nggak masuk akal nih, tapi mereka tetap mempercayai dan menyebarluaskannya itu, bro. Jadi lu mandangnya gimana tuh lu ngeliatnya? Jadi ada dorongan mungkin secara nafsu untuk bagaimana mungkin mereka ingin dilihat bahwa oh ternyata dia jaringannya luas atau mungkin wawasannya luas, sehingga orang-orang belum tahu dia sudah menyebarkan, mungkin ada arah seperti itu. Atau memang tujuan-tujuan lain untuk membuat resah masyarakat itu kan, atau mungkin grup yang ada di situ. Jadi dorongannya banyak, aspeknya banyak. Kenapa kemudian misalkan banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi dalam bahasa lain provokatif gitu ya, itu sebetulnya kurang etis lah untuk di masyarakat. Dan akhirnya kecenderungan masyarakat kita serba was-was gitu, gampang was-was, gampang terprovokasi. Padahal secara pendidikan mungkin bagus lah ya, secara pendidikan tinggi. Nah, disinilah perlunya literasi media. Jadi kaitannya dengan ini perlu ada literasi media. Jadi dengan literasi media kita harus bagaimana kita sebagai masyarakat harus santun, memiliki pengetahuan gitu kan. Jadi tidak terburu-buru untuk menge-share berita-berita yang
tidak jelas seperti itu. Itu tugas siapa bro biasanya literasi media itu? Apakah tugas pemerintah, apakah tugas masyarakat, apakah tugas wartawan atau apa gitu? Sebetulnya ini garda terdepannya dalam apa sih? Gue bilang pembelajaran literasi media ini apa biasanya? Jadi yang pertama memang pemerintah ya. Jadi pemerintah kan punya otoritas. Yang kedua lembaga-lembaga lain yang memang konsen terhadap masyarakat. Dan yang ketiga adalah diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menularkan hal-hal seperti itu ke masyarakat gitu. Jadi pemerintah seharusnya gitu sudah memulai bagaimana masyarakat itu awareness terhadap literasi media gitu kan, kepedulian terhadap media. Jadi unsur-unsurnya kan kita pertama adalah pengetahuan ya, pengetahuan tentang kita, terus kemudian skill kita. Terus kemudian kita bisa mengaplikasikan terhadap tulisan atau mungkin sebuah gambar yang kemudian akhirnya di-share di berbagai media. Itulah unsur-unsur literasi media. Nah, kalau misalkan unsur itu tidak dijalankan dengan baik, akhirnya ya menghasilkan sebuah informasi yang bohong gitu. Disinformasi akhirnya. Disinformasi ya. Gitu. Lu belum melihat hoax ini bakalan ada terus apa ada masanya nih bro ke depannya nih lu mandang sekarang ini sebagai orang media nih ada terus apa enggak sih hoax ini apa sengaja emang direproduksi apa gimana? Jadi setiap ada peluang itu akhirnya satu sisi memang itu dampak negatif, tapi satu sisi mungkin itu bagian peluang bisa menghasilkan yang lain-lain gitu. Artinya hoax ini sampai kapanpun tetap ada gitu kan. Jadi mungkin sebelum ada media elektronik juga berita bohong kan dari zaman dulu pasti sudah ada penyebaran fitnah dan macam-macam gitu. Jadi akan terus selamanya gitu. Dan tugas kita adalah bagaimana bisa membentengi itu masyarakat tidak terpapar terhadap berita bohong gitu. Karena merugikan ya selain diri sendiri juga secara umum masyarakat secara luas itu. Oh iya, dampaknya ngeri banget tuh hoax ya. Ngeri sekali itu. Bisa apa namanya terpecah belah, terus misinformasi yang membuat orang menjadi emosi, segala macem tuh kan. Kalau emang nggak bisa dibentengin tuh, ya pemerintah memang harus ngambil peran bro ya. Betul. Karena dampak dari hoax itu bisa mungkin bisa melumpuhkan perekonomian bisa jadi. Bisa juga tuh melumpuhkan gimana? Perekonomian misalkan ketika ada corona misalkan. Timbul di sini muncul gitu kan, terus masyarakat takut, kemudian aktivitas di masyarakat terganggu gitu kan. Nah itu kan bisa menimbulkan seperti itu, sementara belum ada kejelasan gitu. Kegaduhan adanya akhirnya kegaduhan bro ya. Nah lu sebagai wartawan ya apanya dalam artian memberikan edukasi ke masyarakat tentang informasi hoax itu seperti apa, mungkin lo bisa sampaikan lah di channel YouTube Respublika ini. Yang pertama untuk masyarakat ketika menerima sebuah informasi harus dilihat dulu sumbernya, terus kemudian cari dan koreksi apakah memang sumber itu benar atau tidak gitu. Dan lembaga mana yang mengeluarkan gitu kan. Artinya ketika memperoleh informasi apakah itu pemerintah ataupun masyarakat ataupun pihak-pihak lain. Jadi jangan kemudian semua orang harus dipercaya dia menyampaikan apa dan informasi apa gitu. Jadi semuanya ada pertanggungjawabannya semuanya gitu. Oh iya. Oke, tadi panjang lebar lah kita bicara tentang media, bicara tentang hoax, bicara tentang literasi informasi dan sebagainya ke depan seperti apa. Kayaknya cukup panjang lebar juga bicara tentang itu ya Bang Bro ya. Makasih nih lu udah ngasih tentang edukasi ke kita juga tentang media nih. Siap. Makasih banyak Bang Firdaus di Respublika Channel. Itu aja mungkin ya tema malam ini tentang media dengan narasumber gua Bang Sudin Antoro selaku redaktur Harian Tangsel Pos. Jangan lupa ya teman-teman yang nonton di channel ini untuk subscribe, ada linknya di bawah ini nih.
karena subscribe itu gratis bro. Dengan subscribe yang lo berikan bisa kita memberikan konten-konten yang lebih mengedukasi lagi. Kayaknya itu aja. Terima kasih, selamat malam, salam Respublika Aceh. Salam Republik Aceh.